educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Now I know. Sinergi adalah tentang kita, bukan aku dan kamu. Ringkasan buku Reawaken the Giant Within, bangkitkan kembali raksasa dalam diri. Apakah kita benar-benar mempunyai raksasa dalam diri kita? Tony Robbins benar-benar percaya bahwa kita semua mempunyai raksasa tidur di dalam diri kita. Namun, bagaimana cara membangunkan raksasa tersebut untuk membantu kita mencapai tujuan yang diinginkan dalam hidup? Cukup dengan 3 langkah. Langkah pertama, buatlah keputusan sekarang mengenai apa yang benar-benar kita inginkan. Semakin jelas, semakin baik. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus di-stop, apa yang harus ditambah, dan dikurangi untuk mengarah ke tujuan hidup kita. Apa yang menghalangi kita mendapatkannya? Langkah kedua, segera mengambil tindakan untuk menjadikan keputusan tersebut menjadi kenyataan. Dengan bertindak, maka tentu tubuh kita bergerak. Bangunlah emosi positif dengan bertindak, karena emosi diciptakan dari gerakan yang merupakan hasil dari tindakan. Langkah ketiga, ingatlah bahwa ada 2 hal yang dapat menggerakkan raksasa tersebut, yakni nikmat dan sengsara. Namun raksasa tersebut tidak bisa membedakan antara nikmat dan sengsara jangka pendek atau jangka panjang. Latihlah raksasa tersebut untuk mencari nikmat jangka panjang dan sengsara jangka pendek. Jangan terbalik. Sebagai contoh, orang yang mengalami obesitas karena makan makanan nikmat yang mengandung banyak lemak, gula, kolesterol, dan lain-lain, tidak menyadari bahwa itu hanya kenikmatan sesaat, namun sengsara jangka panjang. Berbagai penyakit komplikasi akan timbul di kemudian hari karena gaya hidup yang tidak sehat. Gunakan daya ungkit dengan mengaitkan kenikmatan luar biasa ketika kita mencapai tujuan kita, sekaligus mengaitkan kesengsaraan luar biasa apabila tidak mencapai tujuan tersebut. Tony Robbins menerapkan prinsip yang disebut pemusatan kekuatan. Kebanyakan orang tidak sadar akan kapasitas raksasa yang dapat langsung kita kendalikan ketika kita memfokuskan segala sumber daya kita untuk menguasai suatu bidang tunggal dalam kehidupan kita. Fokus yang terkendali itu adalah ibarat sinar laser yang dapat menyingkirkan apapun yang menghalangi. Salah satu alasan mengapa sedikit sekali dari kita yang meraih apa yang benar-benar kita inginkan adalah karena kita tidak pernah mengarahkan perhatian kita dan tidak pernah pula memusatkan kekuatan kita. Kita masing-masing mempunyai talenta, karunia, bakat, kejeniusan yang menunggu untuk digali. Sebagian besar orang hanya mencoba-coba dalam hidup mereka, sehingga tidak pernah memutuskan untuk menguasai apapun secara khusus. Seperti halnya channel YouTube yang kami buat ini bernama Pengetahuan Khusus, agar kita semua mendapat ilmu khusus yang terpusat untuk meraih kekayaan, kesuksesan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebebasan finansial. Menciptakan perubahan yang abadi. Agar perubahan benar-benar bernilai, maka perubahan tersebut haruslah abadi dan tetap, bukan perubahan sementara. Untuk menciptakan perubahan yang abadi, ada 3 prinsip dasar yang dapat kita lakukan. 1.
Setiap kali kita dengan tulus ingin melakukan perubahan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan standar kita. Kita dapat meningkatkan standar kita setinggi apapun yang kita inginkan. 2. Jika kita telah menaikkan standar, namun masih ragu untuk mempercayai bahwa kita dapat memenuhi standar tersebut, sama saja kita telah merusak diri kita sendiri. Maka dari itu, kita juga harus merubah sistem keyakinan kita yang dapat membatasi kita meraihnya. Kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita bisa dan akan memenuhi standar baru tersebut. Karena keyakinan tersebut membentuk setiap pikiran, tindakan, dan perasaan yang kita alami. 3. Untuk menjaga komitmen kita terhadap standar baru tersebut, kita membutuhkan strategi terbaik untuk mencapai hasil terbaik. Strategi terbaiknya adalah dengan menemukan seorang panutan, yaitu seseorang yang telah mendapatkan hasil yang kita inginkan dan kemudian pelajari ilmu mereka. Pelajari apa yang mereka lakukan, apa keyakinan utama mereka, dan bagaimana cara berpikir mereka. Kita dapat memperbaiki, membentuk kembali, dan bahkan membuat strategi tersebut menjadi lebih baik. Seperti yang sering dikatakan Tung De Semua Ringin dalam bukunya Financial Revolution. Ia menggunakan prinsip ATM, yakni amati, tiru, dan modifikasi strategi orang-orang yang telah sukses. Sedangkan T. Harv Eker dalam bukunya Secret of the Millionaire Mind, Rahasia Berpikir Para Milioner, mengatakan bahwa orang kaya berpikir dengan cara yang sangat serupa. Apabila kita meniru cara berpikir dan bertindak seperti yang orang-orang kaya lakukan, kita akan jadi kaya. Dalam hidup ini, banyak orang mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar melakukan apa yang mereka ketahui. Untuk membentuk hidup kita, dengan mengetahui saja tidaklah cukup. Kita harus mendorong diri kita agar bertindak. Selanjutnya, kita akan bersama-sama memusatkan perhatian atau bukan mencoba-coba pada penguasaan 5 bidang kehidupan yang paling mempengaruhi diri kita. Kelima bidang kehidupan tersebut adalah 1. Penguasaan emosional atau perasaan. Menguasai pelajaran ini akan sangat membantu kita dalam menguasai keempat yang lain. Jangan biarkan diri dan perasaan kita dikendalikan oleh berbagai kejadian di luar diri kita yang tidak dapat kita kendalikan. Banyak orang yang gagal dalam mengendalikan perasaan, padahal kita dapat mengendalikannya dari dalam diri kita. Dalam buku 7 Kebiasaan Manusia dan Remaja yang Sangat Efektif, karya Stephen R. Covey dan Sean Covey, juga dikatakan, kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, atau yang dinamakan stimulus. Namun, ada satu hal yang dapat kita kendalikan, cara kita menanggapi apa yang terjadi kepada kita, yang dinamakan respon. Apa gunanya apabila kita menghabiskan waktu dan energi untuk mengeluh hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan? Lebih baik berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. 2. Penguasaan fisik. Apakah berharga jika memiliki semua yang pernah kita impikan, tetapi tidak memiliki kesehatan fisik untuk menikmatinya? Apa gaya hidup kita saat ini akan membuat tubuh kita sehat atau sakit? Ingat bahwa 1 dari 2 orang meninggal karena penyakit jantung. 1 dari 3 orang meninggal karena penyakit kanker. Fisikawan abad ke-7 mengatakan, kita menggali kuburan kita sendiri dengan gigi kita. Saat kita mengisi tubuh kita dengan lemak tinggi, makanan tidak bergizi, meracuni tubuh kita dengan rokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang. Bentuk pola hidup sehat, kita dapat lebih mudah mengendalikan hidup kita menggunakan tubuh yang sehat untuk meraih berbagai tujuan dan menikmati hasil yang kita dapat. 3. Penguasaan hubungan. Setelah menguasai perasaan dan fisik, tidak ada yang lebih penting dari belajar menguasai hubungan kita dengan keluarga, teman, rekan bisnis, dan masyarakat. Lagi pula, siapa yang ingin belajar berkembang dan berhasil serta bahagia sendirian? Kekuatan hubungan dapat membuka sumber kekuatan tak terbatas untuk berkembang dan memberikan sumbangsih pada orang lain. 4. Penguasaan keuangan. Pada saat usia 65 tahun, sebagian besar penduduk Amerika bangkrut atau meninggal. Bagaimana dengan di Indonesia? Saya pikir tidak jauh berbeda. Sebagian besar dari kita terus mengalami masalah keuangan, dan kita membayangkan memiliki lebih banyak uang akan menyelesaikan masalah tersebut. Ini adalah khayalan yang berhubungan dengan budaya.
Tony Robbins berani memastikan bahwa semakin banyak uang yang kita miliki, maka semakin besar masalah yang mungkin kita hadapi. Kuncinya adalah tidak hanya kekayaan, namun mengubah keyakinan dan sikap kita terhadap kekayaan itu, agar kita dapat menganggapnya sebagai alat untuk memberikan sumbangsih, bukan akhir atau sumber kebahagiaan. Untuk memiliki kondisi keuangan yang melimpah, pertama-tama kita harus belajar bagaimana cara untuk mengubah hal-hal apa saja yang menyebabkan kita kekurangan uang, dan kemudian bagaimana cara untuk terus merasakan nilai-nilai, keyakinan, dan perasaan yang sangat penting untuk mendapatkan, mempertahankan, dan mengembangkan kekayaan. Pemahaman yang serupa dengan Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, Ayah Kaya versus Ayah Miskin, yang mengatakan bukan seberapa banyak uang yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah keuangan. Pelajaran keuanganlah yang akan memecahkan masalah keuangan. Bukan seberapa banyak uang yang dapat kita hasilkan, namun seberapa banyak yang dapat kita simpan dan kelola. Uang adalah satu bentuk kekuatan, namun yang lebih kuat adalah pendidikan keuangan. 5. Penguasaan waktu. Karya besar membutuhkan waktu, namun seberapa banyak dari kita yang benar-benar tahu cara menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya? Kita belajar bersabar dalam menghadapi penundaan. Apabila kita telah menguasai waktu, mungkin kita baru bisa memahami kalau sebagian besar orang menilai terlalu tinggi apa yang bisa mereka capai dalam 1 tahun, dan meremehkan apa yang bisa mereka capai dalam 1 dekade. Belajarlah secara berulang-ulang ke-5 bidang kehidupan tersebut, karena repetition is the mother of skill. Pengulangan adalah ibu dari keterampilan dan merupakan keahlian yang terbaik. Sinergi adalah tentang kita, bukan aku dan kamu. Tanah subur dan alam yang kaya, semua ada di negeri kita. Warisan tuh anak cucu kita, karunia Tuhan yang kuasa. Kelola sumber yang ada untuk Indonesia makmur raya. Wujudkan sebuah cita, NASA membantu Anda mengolah lahan, menjalin mitra ramah lingkungan yang utama.